Anggota DPRD Kota Kupang, Mukris Lai menjalani sidang perdana kasus KDRT dan penelantaran anak juga istri. Gubernur Nusa Tenggara Timur ancam akan pidanakan pihak yang main-main dengan data kemiskinan pasca tragedi siswa SD di Ngada. Kapolda Nusa Tenggara Timur bangun rumah layak huni untuk warga di Manggarai Timur. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Moro. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD kembali ramai dibicarakan masyarakat. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang akademisi meminta perdebatan ini tidak mengganggu tugas pemerintah yaitu mengurus pembangunan dan ekonomi rakyat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Masyarakat kini punya 2 pendapat berbeda. Di satu sisi, pilkada langsung dianggap boros biaya dan rawan politik uang. Namun di sisi lain, pemilihan lewat DPRD dinilai mengambil hak rakyat untuk memilih. Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Arya Satya Deo Muri atau Unadri Kupang, Dr. Patrisius kami angkat bicara. Ia menilai perubahan aturan politik adalah hal biasa, namun ia mengingatkan hal yang paling penting bagi daerah adalah jaminan keamanan dan suasana tenang, terlepas dari siapa dan bagaimana pemimpin itu dipilih. Penting, tetapi yang terpenting adalah negara itu tetap dalam satu kondisi yang kondusif, aman dan damai. Itu paling penting. Nah, soal redaksi ataupun Vox Populi, Vox Dei yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, itu penting. Tetapi efisiensi terhadap pemilihan kepala daerah itu juga jauh lebih penting, karena pembangunan itu yang jauh lebih penting daripada proses pemilihan yang berkepanjangan. Tugas utama bangsa saat ini bukanlah bagaimana cara mencoblos pemimpin, melainkan percepatan pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan ekonomi, dan menjadikan warga lebih pintar. Masyarakat diminta bijak dan tidak merusak kerukunan hanya karena beda pilihan politik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan soal masalah ekonominya, soal infrastrukturnya, dan tentunya kesejahteraan umum terus terjaga. Saya pikir itu yang paling penting dan fundamental di Indonesia. Mari petinggi-petinggi atau yang berkepentingan negara Indonesia ini, mari kita konsolidasi, kita dialog, kita berdiskusi bersama. Kegiatan diskusi diharapkan tetap terbuka antar tokoh politik agar demokrasi Indonesia makin matang dan tanpa mengorbankan nasib rakyat. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Eurico Guterres mengajak seluruh ex-pejuang Timor Timur untuk mengambil peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Eurico menegaskan pentingnya sinergi dengan kepolisian demi mendukung pembangunan nasional. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua Umum FKPTT, Eurico Guterres. Pria penerima bintang jasa utama ini menyoroti pentingnya stabilitas Kamtibnas sebagai kunci utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Eurico meminta warga khususnya ex-pejuang Timor Timur yang tersebar di wilayah Timor Barat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri jika menemukan masalah di lingkungannya. Ia menghimbau agar setiap kejadian menonjol segera dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Apabila ada hal-hal yang menonjol di lingkungan di mana saja kita berada, kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri-sendiri, tapi kita wajib untuk menyampaikan kepada
aparat kepolisian KPK yang ada di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, terutama kepada warga eks Timur Timur. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Selain kepada anggotanya, seruan ini juga ditujukan bagi warga negara Timor Leste atau RDTL yang sedang berkunjung ke wilayah Indonesia seperti di Atambua, Malaka, dan Kupang. Mereka diharapkan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia demi menjaga hubungan baik dan kondusivitas di wilayah perbatasan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Anggota DPRD Kota Kupang Mokris Lai menjalani sidang perdana kasus KDRT di Pengadilan Kelas 2A Kupang. Mokris juga diduga menelantarkan anak dan istri dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Anggota DPRD Kota Kupang Mokris Lai menjalani sidang perdana tertutup terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Pengadilan Kelas 2A Kupang. Dalam persidangan, Mokris juga didakwa menelantarkan istri dan anaknya. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi terdakwa sebagai wakil rakyat di Kota Kupang. Penasihat hukum yang dijumpai wartawan buka suara. Lalu yang kedua, persoalan terkait dengan kalau dituduhkan bahwa pihak terdakwa ini menelantarkan anak-anak karena tidak memberikan perhatian, tidak kemudian memberikan kasih sayang demi tumbuh kembang anak. Nah, nanti dalam sidang pasti akan kita buktikan juga bahwa kondisi-kondisi daripada keadaan yang terjadi itu dilatar belakangi oleh apa, dan seperti itu. Karena memang dari pihak korban dalam hal ini, ya dalam tanda kutip, itu memang tidak memberikan akses sama sekali untuk terdakwa ini bisa bersama-sama dengan anaknya. Sidang kasus KDRT anggota DPRD Kota Kupang Mokris Lai digelar tertutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang terutama bagi wakil rakyat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Awal tahun Indonesia dikejutkan dengan virus Nipah yang ditularkan melalui perantara hewan kepada manusia. Mengantisipasi hal tersebut, Balai Kekarantinaan Kelas 1 Kupang siap siaga pencegahan di Nusa Tenggara Timur yang menjadi mobilisasi lintas negara Indonesia dan Timor Leste. Berikut liputannya untuk Anda. Awal tahun Indonesia dikejutkan dengan virus baru, Nipah. Penyakit virus Nipah merupakan virus yang dapat menular ke manusia secara langsung atau melalui perantara hewan lain seperti babi, serta melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, misalnya buah atau nira. Menanggapi hal tersebut, Balai Kekarantinaan Kelas 1 Kupang mengkonfirmasi untuk saat ini virus Nipah belum positif masuk ke Indonesia dan hanya suspek. Kondisinya seperti biasa, kelas keadaan, pelintas, baik itu pelintas yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau khususnya pintu masuk langsung di luar negeri itu ada 4 di pos lintas batas Wini, Napa, Mata Ain, dan Bekasi. Kami juga ada petugas standby, baik itu dokter, perawat, epidemiolog maupun sanitarian, dan juga sanitasi. Untuk di Indonesia sendiri virus Nipah ini memang belum ada. Dan jika ditemukan tanda-tanda atau gejala dari negara yang melaporkan adanya kasus itu, biasanya kami melakukan wawancara singkat. Kita lihat riwayat perjalanan 14 hari atau 21 hari terakhir itu kemana, negara mana itu. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun waspada, menjaga kebersihan diri, serta memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam kondisi bersih dan aman. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur membuka pelatihan bagi pelatih MPG di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.